assalam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin qudwatil awwalin wal akhirin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita insyaallah dengan izinnya, dengan ma'unah akan melanjutkan kajian kita daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Ahmadil Quran, kitab yang sangat memiliki faidah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin, terutama bagi para calon qurra, calon penghafal Al-Quran ataupun orang yang mengemban amanah daripada ilmu-ilmu Al-Quran itu, para penghafal, para pembaca, para penghafal Al-Quran. Maka ya khatul hibah dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi Ilaikul, pasal berikutnya adalah ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang seorang thalabul ilmi itu hendaklah menunjukkan adab yang baik terhadap kawan-kawannya dan orang yang menghadiri majelis ilmu itu. Hal itu merupakan sikap sopan terhadap guru dan pemeliharaan terhadap majelisnya. Dia duduk di hadapan guru dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan cara duduknya guru. Janganlah dia menguatkan suaranya tanpa keperluan, artinya berteriak-teriak, kemudian mengeraskan suara untuk berbincang-bincang dan seterusnya. Kemudian jangan banyak tertawa, yaitu jangan menertawakan hal-hal di luar majelis ilmu. Dan jangan banyak bercakap tanpa keperluan apapun itu. Artinya ngobrol ke teman, ataupun ngomong tanpa keperluan, bukan uzur, bukan hal yang penting, dia ngomong padahal gurunya sedang menjelaskan suatu bab dari bab ilmu. Kemudian janganlah dia bermain dengan tangannya, artinya yang kita kenal sekarang gadget gitu, dan tidak pula menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa keperluan, tetapi menghadap kepada guru dengan mendengar setiap perkataan, setiap ucapannya. Artinya banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak sungguh-sungguh ketika hadir di majelis ilmu. Ketika gurunya menjelaskan, bercakap-cakap, bermain HP, melihat ke kanan, melihat ke kiri, kemudian melamun, mikirin urusan negara padahal bukan urusannya, mikirin urusan pajak padahal bukan urusannya. Ini merupakan akhlak yang tercela. Maka ketika seyogianya orang hadir di majelis ilmu, dia ihtimam, memang sudah niat untuk menerima daripada ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Maka ikhwatul ahibah ini rahmati Allah Ta'ala, inilah hal yang terpenting daripada menimba ilmu itu. Bagaimana seseorang bersungguh-sungguh siap untuk mendengarkan penjelasan atau penjabaran daripada ahli ilmu. Kemudian pasal berikutnya yaitu perkara lain yang perlu diperhatikan ialah tidak belajar kepada guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk atau dilanda kejemuan. Artinya ketika seseorang ingin belajar suatu ilmu, bab ilmu kepada guru, maka hendaklah memperhatikan apakah gurunya dalam keadaan sibuk, dalam keadaan memiliki masalah. Namanya hidup pasti ada masalah gitu. Jangankan orang beriman, orang enggak beriman pun memiliki masalah gitu. Jadi memperhatikan dengan baik kondisi situasi itu penting. Jangan sampai ketika guru baru bangun tidur langsung pengen belajar, itu bawaannya ketika baru bangun tidur emosi belum stabil gitu, ataupun ketika dilanda masalah yang terlihat daripada raut wajahnya gitu. Kemudian perkara lain yaitu tidak menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Menghalangi ini adalah perkara misalnya kita tidak menyediakan tempat yang baik untuk guru kita, ataupun tempat ke majelis ilmu itu tidak dimungkinkan dapat dijangkau. Artinya kita belum Sherlock dan guru kita belum mengetahui tempat itu dengan baik gitu. Itu termasuk daripada bab menghalangi guru. Kemudian hendaklah dia memanfaatkan waktu di mana gurunya dalam keadaan baik, artinya emosinya sudah baik, dia siap untuk menjelaskan beberapa perkara ilmu, menjelaskan beberapa perkara ilmu, beberapa masalah agama. Artinya dia siap untuk menjelaskan agama dan kita siap untuk menerima ilmu tersebut. Termasuk sebagian dari adabnya, yaitu para murid, para thalabul ilmu itu adalah menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Insyaallah manusia memiliki kekurangan, dan sebagian dari adab yaitu menahan
daripada emosi guru. Kemudian janganlah ia menghalangnya untuk menzaliminya dan meyakini kesempurnaannya. Artinya manusia memiliki kekurangan ya, dan memiliki batasan. Dan sebagai seorang guru, tentu ketika satu kondisi dia marah kepada muridnya ya, di satu kelas dengan marahnya yang marah tidak berlebihan, tidak melanggar syariat, tidak ada ucapan yang kotor, kemudian dia sudah mencoba berlemah lembut, tetapi muridnya bisa dikatakan murid zaman modern ini, masya Allah ya, rata-rata kurang diadab ya, kurang diajar dan seterusnya. Maka tentu emosi memuncak seorang guru tersebut dan menegur atau mungkin marah dengan marah yang dibenarkan oleh syariat, maka fala ba's ya. Bagi seorang murid talabul ilmi itu memaklumi ya, memaklumi bahwa guru memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan hendaklah dia mentakwilkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan zahir gurunya yang kelihatan enggak baik dengan takwil yang baik. Insyaallah. Salah seorang ulama kita bahkan pernah menafsirkan perkataan guru dari sebuah celaan yang cukup keras di majelis ilmu ya, tentang beberapa sifat-sifat orang munafik. Tapi ketika beliau mengambil kesimpulan daripada syekhnya tersebut, maka diambil sebuah kesimpulan yang kesimpulan tersebut baik gitu. Bisa diterima oleh orang luas, bisa dibaca oleh orang luas. Masa kita gini lah, ketika di majelis ilmu ada rekaman gitu. Ada rekaman. Kemudian seorang editor yang memiliki adab yang baik, dia akan mengedit sebuah kalimat yang mungkin nggak pantas ya. Kalimat yang mungkin dia khawatirkan bagi orang awam ketika mengunyah ya, mengunyah ilmu ini, maka akan terjadi kesalahpahaman. Itu maksudnya. Dan tidak boleh melakukan itu kecuali orang mendapatkan taufik atau tidak mendapatkannya. Yaitu ketika orang memiliki kemampuan, dia mentakwilkan perkataan guru ya, kemudian menerjemahkan maksud daripada kalimat-kalimat yang mungkin terkesan kasar, itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Artinya kemampuan, kecerdasan yang dia miliki, dan niatnya memang baik gitu. Dia memiliki ilmu di bidang tersebut dan niatnya baik. Kemudian jika gurunya berlaku kasar, hendaklah dia yang lebih dahulu meminta maaf, Masya Allah, dengan mengemukakan alasan kepada guru dan menunjukkan bahwa dialah yang patut dipersalahkan. Hal ini bermanfaat baginya di dunia dan akhirat serta membersihkan hati guru, Masya Allah. Dalam suatu kondisi ya, gurunya mungkin akan berlaku kasar, memukul misalnya, mencubit. Dan itu ternyata dalam sejarah kita, sejarah umat yang mulia ini hal yang biasa. Seorang guru memukul muridnya di kelas. Jangan ini yang merupakan tabu di zaman sekarang dengan alasan hak asasi manusia, ya, modernitas, kemudian segala macam hal ya, yang dijadikan alasan sehingga apa? Murid yang tidak terbiasa dipukul, maka dia akan memukul di luar kelas, maka akan berbuat kezaliman di luar kelas, karena tidak mengira bahwasanya konsekuensi yang ia lakukan itu tidak memiliki akibat. Tindakan yang lakukan tidak memiliki akibat, dan ini berbahaya. Ketika seseorang nih misalnya ya, dia berbuat sesuatu kemudian dengan alasan nggak tahu konsekuensinya, dia lakukan hal tersebut, membahayakan orang lain di luar ya, ini kan membahayakan gitu. Apa misalnya ya, banyak hal, bakar-bakar, kemudian mengumpat di jalan dan seterusnya. Ini kan tidak baik ya, dan harus menerima misalnya seperti pukulan, cubitan dan seterusnya. Karena kalau tidak, dia tidak memahami dengan baik bahwa saja ini ada akibatnya ya. Apa akibatnya? Jika dia memaki di luar, maka bisa jadi dibunuh orang, atau dipukulilah paling enggak, atau enggak diumpat sama orang lain gitu. Sebaliknya, jika dia tahu bahwasanya akibat mengatakan perbuatan kotor itu dipukul oleh guru, maka dengan taufik Allah Ta'ala ya, dengan pertolongan Allah Ta'ala, tentu ia tidak akan mengatakan perbuatan seperti itu. Ini hikmah, salah satu hikmah daripada adanya syariat pukulan bagi guru dan bagi guru kepada murid. Kemudian jika hal ini memang terjadi, maka tugas seorang murid ketika gurunya sudah mendatang, maka meminta maaf terlebih dahulu, karena hal ini menurut Imam Rahimahullah Ta'ala lebih menyucikan hati daripada guru tersebut. Kemudian beberapa ulama kita berkata, barang siapa yang gak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, sepanjang hidupnya maka tetap berada dalam kebodohan. Ini perkataan
perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Allah a'lam bishawab, beberapa ulama dari kalangan Syafi'iyah, semisal Al-Imam guru dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala itu pernah mengutip Al-Imam Haramain Al-Imam Juwaini rahimahullah taala pun pernah mengutip kalimat ini, barang siapa yang tidak sabar menghadapi kehinaan atau kerasnya ketika belajar, ya, proses ketika belajar, maka sepanjang hidupnya tetap berada dalam kebodohan. Kadang guru emosi ketika mengulang sebuah kalimat, mengulang sebuah kata, guru TPA lah ya, muridnya bandel ya, kemudian nggak bisa diatur, ngaji pun nggak bisa apa-apa, emosi akhirnya dicubit, dipukul dan seterusnya. Hal ini yang dilakukan bukan mengadu kepada orang tua, tapi seorang murid sebaliknya dia akan meminta maaf kepada gurunya karena telah membuat penyakit di penyakit hatinya. Kemudian barang siapa yang sabar menghadapinya, maka dia akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Seseorang yang sabar ketika menghadapi gurunya, dia hadir di majelis gurunya, sabar menerima proses ilmu, sabar ketika menerima ujian ketika di majelis ilmu, maka akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Karena dia mengetahui hikmah yang ada, bahwasanya setiap hal yang ia lakukan di dalam kelas itu akan memiliki konsekuensi tersendiri ya, sehingga ketika dalam kehidupan yang nyata dia akan berhati-hati dalam menggunakan setiap ilmu dan setiap tindak tanduknya. Kemudian dikatakan bahwasanya ada sebuah nasihat yang masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, ya, aku menjadi hina sebagai pelajar dan menjadi mulia sebagai guru. Artinya apa? Artinya ketika menjadi seorang penimba ilmu, jamaah yang mendengarkan ilmu dari para guru-guru kita, maka siap dirinya untuk merendah serendah-rendahnya. Karena tidaklah ilmu itu akan masuk ke relung hati seseorang kecuali dia akan merendah. Ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang tinggi, dia akan masuk kepada orang-orang rendah yang siap yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab bagaimana kalimat Allah taala hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang bertakwa. Takwa itu didapatkan seseorang ketika dia mengalami proses yang panjang dalam ibadah. Dia khusyuk dalam sholatnya, dia mencoba istiqamah, yang istiqamah tersebut berat sangat. Ketika orang tidur, dia mencoba untuk tetap ibadah. Ketika orang itu mengantuk, malas, capek, lelah, marah dan seterusnya, dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai dia mendapatkan derajat at-taqwa, derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Dan begitu pun ilmu. Ilmu itu tidak akan mengarah kepada kebaikan, menuju keridhaan Allah Ta'ala, kecuali para penimbanya, para penuntut ilmunya itu merunduk dengan setunduk-tunduknya, merendah dengan serendah-rendahnya, ya, supaya dia menjadi orang yang siap menerima ilmunya guru tersebut, yang ilmu tersebut merupakan nur, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Kapan dia mulia? Dia mulia ketika di sisi Allah Ta'ala menjadi seorang pengajar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka alangkah indahnya sebuah syair kata Imam Rahimahullah Ta'ala, barang siapa yang tidak tahan merasakan kehinaan sesaat, maka dia melalui seluruh hidupnya dalam keadaan hina. Masya Allah. Kita lihatlah, orang kalau gengsi, kemudian dia mencari hal yang di luar kemampuannya, ya, dia ngutang, dia mencuri, na'udzubillah min dzalik, dia makan riba, dia pinjam ini, pinjam itu dan seterusnya. Kemudian apa? Dengan pinjaman tersebut dia loloskan gaya hidupnya, dia tampilkan gaya hidupnya yang bukan pada tempatnya, maka tentu kehinaan. Dia akan membayar hutang, dia akan dicela orang, dia akan dimaki orang dan seterusnya. Maka ini salah satu hikmahnya, ya kan, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika seorang penimba ilmu itu siap dalam keadaan hina, ya, artinya dia berlelah dalam majelis ilmu, dia ngantuk, dia mengeluarkan biaya, dia mungkin akan dipukul, ditegur oleh gurunya dan seterusnya. Pasal berikutnya yaitu termasuk adab bagi pelajar yang amat ditekankan, ialah gemar dan tekun menuntut ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkannya dan tidak puas dengan sedikit, sedangkan dia boleh belajar banyak. Artinya gini,
Ketika seseorang diberikan kesempatan, maka dengan kesempatan tersebut dia akan memaksimalkan banyak hal. Banyak hal ya, maksimalkan. Di antaranya adalah ketika seseorang misalnya habis kerja tuh, ya, dia misalnya cuti atau apa yang dilakukan? Dia akan hobinya mancing misalnya, dia akan bawa pancingan ke kolam pemancingan, atau yang ekstrim sedikit dia akan cari tempat yang asing, ya. Perkara ada buaya itu perkara lain gitu ya. Yang penting apa? Dia bisa menyalurkan hobinya. Begitupun yang kemarin UWS misalnya, ada dalam waktu bersamaan agenda majelis ilmu dan agenda UWS, ya. Maka tidak layak bagi seseorang yang mengaku dia seorang penimba ilmu, dia tinggalkan majelis ilmu dan dia menggoes, jalan-jalan sana kemari dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan bahwasanya seseorang yang bisa memanfaatkan mendapatkan ilmu yang banyak, dia tidak boleh mengambil kesempatan dengan ilmu yang sedikit. Artinya jika luas dibuka pintu-pintu majelis ilmu, maka tidak layak untuk apa? Mencukupkan dengan beberapa majelis ilmu, 1-2 majelis ilmu, kemudian meninggalkan majelis ilmu yang lain, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya janganlah dia memaksa dirinya melakukan sesuatu yang nggak mampu dilakukannya, supaya nggak jemu dan hilang apa yang diperolehnya, yaitu memaksakan kondisi di mana dia belum siap untuk hadir di majelis ilmu, kondisi pertengkaran dalam rumah tangga dan seterusnya. Kemudian jika ia tiba di majelis ilmu dan tidak menemukan gurunya, maka hendaklah menunggu dan tetap tinggal di pintu rumahnya. Merupakan kebiasaan para penimba ilmu kita, para ulama kita, yaitu mendatangi rumah-rumah guru atau majelisnya, gitu. Jadi yang benar itu kita menunggu guru kita, bukan guru menunggu kita. Yang terbalik di zaman sekarang ketika ketika orang-orang lumba-lumba lambat dalam hadir di majelis ilmu. Ini bahaya ya sekalian. Karena apa? Adab seperti ini merupakan adab dasar ketika seorang guru itu dibiasakan ditelantarkan dan seterusnya. Kemudian mereka akhirnya kesan orang awam itu melihat majelis ilmu seperti itu, sehingga mereka menjadikan anak-anak kita itu nggak boleh menjadi seorang ahli ilmu, karena bakal diremehkan oleh banyak orang. Dan tercelalah kata Imam Nawawi rahimahullah orang yang menyia-nyiakan gurunya, yaitu orang yang menyia-nyiakan yang memberi ilmunya, alangkah kehinaan di dunia dan di akhiratnya. Kemudian dikatakan bahwasanya jika menempati guru yang sedang tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting, janganlah dia meminta izin untuk masuk, tetapi bersabar sehingga dia bangun atau selesai dari kesibukannya. Kita tuh sering datang ke majelis guru atau hadir di rumahnya, nggak peduli waktu, gitu. Padahal siang hari waktunya istirahat, gedor pintu, ya, kemudian mengobrol dengan obrolan yang panjang nggak penting dan seterusnya, insyaallah. Atau mungkin memaksa waktu untuk bertemu. Bahkan di antara orang-orang itu memaksa para guru-guru kita untuk ayo datang ke rumah gitu. Masya Allah, ini adab yang buruk. Adab yang baik yaitu ketika seseorang, siapapun Anda, ya, ketika Anda pernah hadir di majelis seorang guru, seorang ulama, seorang alim, seorang ustaz, maka sebaliknya Anda lah yang harus datang ke tempat guru, ya. Kemudian tidaklah bersabar ketika dia memiliki kesibukan. Artinya ketika datang di majelisnya ataupun datang ke rumahnya, ketika dia memiliki kesibukan, ditunggu, ya, ditunggu. Di zaman dahulu Imam Nawawi rahimahullah ketika menimba majelis di madrasah, dia datang ke tempat gurunya yang di situ ada majelis ilmunya. Ya. Kemudian sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, bersabar lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Hendaklah dia mendorong dirinya untuk berijtihad dalam menuntut ilmu itu ketika lapang, dalam keadaan giat dan kuas, cerdas atau siap pikiran tersebut di tengah kesibukan yang nampak. Tanda-tanda tidak kemampuan dan sebelum mencapai kedudukan yang tinggi. Artinya ketika dalam kondisi segar, bugar, ayo hadir di majelis ilmu. Ini kebalik, orang ketika malas,
ketika sakit baru datang ke majelis ilmu, baru datang ke pengajian. Tapi sebaliknya begitu sehat, segar, bugar, ya keluyuran kemana-mana, ke taman, ya, ke mall, ke pantai, ke SpongeBob dan seterusnya. Padahal apa? Kalau segar, pikirannya lagi banyak mikir hal-hal yang bermanfaat, kemudian lisannya, matanya tidak mengantuk dan seterusnya, ayo hadir di majelis ilmu. Bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tuntutlah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Artinya apa? Ilmu itu merupakan dasar bagi seseorang yang akan menjadikan pemimpin. Pemimpin di kalangan masyarakat, pemimpin dakwah, pemimpin organisasi, kemudian pemimpin apa? Pemimpin keluarga dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ilmu itu penting gitu. Jangan sampai ketika orang dipilih jadi pemimpin dia bukan ahli ilmu. Insyaallah. Ini sudah penyakitnya di kalangan kita. Ketika apa? Ketika orang memimpin dakwah, memimpin organisasi padahal bukan ahli ilmu. Memimpin sekian ulama padahal dia bukan ahli ilmu, tidak memiliki kemampuan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan, yakni berijtihadlah dengan segenap kemampuanmu ketika kamu menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin yang diakui. Artinya apa? Berusaha untuk menaati pemimpin yang pemimpin tersebut baik di sebuah dakwah. Insyaallah. Ya, kita kadang lucu ya. Ketika pemimpin itu bukan alim, bukan ahli ilmu, kita taati ulil amri dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika pemimpin dakwah organisasi itu seorang ahli ilmu, ya kita mikir dulu mau taat. Insyaallah, alasannya masih muda, alasannya ini itu dan seterusnya. Padahal masya Allah kita banyak melihat, ya, mendengar riwayat daripada para alim kita belajar kepada guru yang lebih muda atau seusianya, tapi tidak mengurangi daripada kekhusyuan, daripada ta'zimnya mereka kepada guru-guru mereka. Dan karena inilah Allah memberikan barokah yang luas kepada mereka, ikhlas sekalian. Kemudian kamu enggan belajar lantaran kedudukanmu tinggi dan pekerjaanmu yang banyak. Insyaallah. Kalau jadi orang yang dipimpin, maka ambil kesempatan untuk belajar, hadir di majelis ilmu. Karena kebanyakan orang ketika sudah, masya Allah, ketika sudah diberikan kedudukan yang penting dalam dunia, ya, apapun itu, maka rasa malas belajar itu masya Allah, luar biasa. Ya, dia malas belajar, pun ada semangat belajar, ada gengsi. Saya pernah mendapati seseorang yang ketika guru kami pernah mendapati seseorang ketika itu, ya, sering hadir di majelis ilmu. Kemudian entah seperti apa, dia diberikan amanah, sebuah amanah yang secara strata itu gurunya tadi di bawah pimpinannya. Apa yang terjadi? Maka ya Faisal Nirmati Allah Ta'ala, dia memanggil guru tersebut dengan perkataan bukan dengan sebutan ustaz, mu'alim, guru, tapi sebutan nama. Ini bukan adab yang baik, ikhlas sekalian. Insyaallah. Kita merasa bahwasanya apa, kita merasa kedudukan kita dalam posisi apapun, posisi dakwah, ya, posisi organisasi, yayasan, ya, kemudian dalam sosial masyarakat, politik sekalipun, kita lebih mulia daripada ahli ilmu. Dan kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala, entah seperti apa caranya. Kita kan sering tuh dengan alasan kita apalah, ya, pimpinan seterusnya, kemudian menganggap ahli ilmu itu di bawah kita, seenaknya sendiri kita memanggilnya, tidak ada ta'zim dalam hati kita, maka catat, ya, para ulama memberikan kecaman yang keras dan kehinaan yang akan didapat. Dan penyakit seorang yang memiliki kedudukan, ya udah nggak mau hadir di majelis ilmu. Ya. Ini sering banyak orang ketika merasa, oh saya udah dipanggil ustadz nih, ketika ada majelisnya ustadz dia pergi. Padahal ustadz tadi secara keilmuan di atas dia, bahkan akhlaknya mungkin di atas dia. Nah, tapi dengan segala gengsi yang miliki, dia pergi. Ini bukan pergi karena ada urusan, ada uzur. Dia pergi ya karena kesombongan yang dia miliki. Dan ini bahaya, ikhlas sekalian. Jangan sampai ketika orang sudah dipanggil ustaz, ya dipanggil ini dan seterusnya, dia lari dari majelis ilmu tanpa keperluan karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Ya, maka kebanyakan orang yang sudah punya kedudukan itu rata seperti itu. Hati-hati. Iblis itu bukan hanya menggoda orang maksiat, tapi menggoda orang-orang yang taat.
Tuntunlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau sudah menjadi pemimpin, maka tidak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Seorang pelajar itu hendaklah menyibukkan dirinya dalam belajar. Ketika ia diberikan amanah, maka hampir nggak ada waktu untuk menimba ilmu. Ini penyakit kita ya, penyakit kita saat ini gitu. Penyakitnya gimana? Banyak para pemimpin itu nggak punya ilmu. Pemimpin apapun, untuk pemimpin agama, ya, takmir masjid, kemudian ketua yayasan, ketua organisasi dakwah, organisasi sosial dan seterusnya, mereka nggak punya ilmu, tapi jadi pemimpin, makin parah lagi gitu ya. Sedangkan orang yang punya ilmu, ketika jadi pemimpin, waktu untuk menimba ilmu itu mepet banget, sedikit gitu. Apalagi orang bodoh, orang awam, nggak punya basic keilmuan, ibaratnya nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok dan seterusnya, jadi pemimpin, kiamat kan? Gitu. Kiamat gitu. Apa yang diharapkan kita? Ya nggak ada. Kecuali apa? Kecuali kerusakan yang terus menerus. Ya kita sering tuh, insya Allah, hati-hati sekalian, yang sampai ketika kita ya masuk dalam bagian orang-orang yang songong, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan merasa lebih mulia daripada ahli ilmu. Kemudian sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bab berikutnya, hendaklah dia pergi kepada gurunya untuk belajar di pagi hari, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Kenapa pagi hari? Pagi hari merupakan satu hal yang pas. Seseorang dalam keadaan segar, bugar, dia sudah sarapan bagi yang belum selain belum Ramadan gitu. Sehingga dia siap untuk menerima daripada ilmu tersebut ya. Sebaliknya kalau sudah agak siang dikit, ya udah ngantuk, bawaannya pengen tidur, bawaannya pengen bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada dinding, tembok, kepada teman, dan seterusnya. Kemudian adalah dia memelihara bacaan hafalannya dan tidak mengutamakan orang lain pada waktu gilirannya, karena mengutamakan orang lain dalam ibadah adalah makruh. Al-itharu fil ibadati makruhatan, al-itharu fil ibadati karihatan. Sesungguhnya ithar, mendahulukan orang lain dalam ibadah, itu makruh. Contoh dalam bab ilmu, kita berada di pondok, pesantren, di majelis dan seterusnya, ada beban untuk setor hafalan. Maka ketika tiba gilirannya nggak boleh dorong-dorongan. Ya kamu duluan deh, gitu. Aku ntar aja nunggu Imam Mahdi turun. Gitu. Makanya nggak layak ya kelas kalian. Ya tidak layak. Kemudian mengutamakan orang lain dalam ibadah itu makruh. Banyak hal itu, ilmu kan wajib, ya, menimba ilmu hukumnya wajib. Kemudian perkara-perkara beberapa di dalamnya hafalan, kemudian murojaah itu sunnah. Ya, dan mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah tentu makruh. Ya, jangan sampai ketika lucu ya, orang-orang itu dalam perkara dunia rebutan, tapi dalam perkara akhirat dorong-dorongan. Ya, Masya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Coba dalam perkara sengketa tanah, meskipun dalam fikih diatur, ya nggak masalah gitu. Silakan Anda menuntut hak Anda, itu dilindungi oleh maqasidus syariah, ya, 5 daripada maksud syariah. Ya, hifdzul mal, menjaga harta, nggak masalah gitu. Silakan. Tapi sampai gontok-gontokan, bawa suku, ya, sewa preman dan seterusnya dalam masalah dunia, ya, nggak mau ngalah dalam masalah dunia. Tapi begitu masalah ibadah, masalah agama, orang ngalah. Ya kamu aja dah, kamu aja dah, kamu aja dah, seterusnya. Ya, ini kita balik banget di zaman sekarang ini. Zaman ketika orang-orang bodoh itu memimpin, ya, maka ini jadinya, ya, dalam masalah agama dorong-dorongan, ya, dalam masalah dunia nggak mengalah. Maka menurut ikhwan sekalian, dia melanjutkan, lain halnya dengan kesenangan nafsu, maka jika disukai, jika guru melihat ada masalah dalam keutamaan itu, ya, mengutamakan orang lain dalam suatu makna syar'i, kemudian menasihatinya agar berbuat demikian, maka yaitu patuhi perintah guru tersebut. Ya. Misal ada masalah syar'i dalam agama, ada 2 orang misalnya, ada 2 orang yang merupakan penimba ilmu, kemudian diamanahkan untuk misalnya menulis di papan tulis, si A dan si B. Si A ini pengen maju gitu.
gurunya misalnya nyuruh nulis apa ke muridnya, si A si B maju. Si A ini dia pengen duluan. Kenapa pengen duluan? Karena dia pengen mendapat keutamaan masuk dalam kategori apa? Diperintah guru. Tapi mungkin karena tulisannya jelek, pemahaman jelek, sehingga gurunya mengatakan A silakan duduk biar B yang nulis. Maka si A harus menaati perintah guru. Kemudian di antara yang wajib dan wasiat yang ditekankan daripadanya ialah tidak iri hati kepada seseorang kawannya atau lainnya, itu menimbulkan suatu penyakit hati dalam dirinya. Karena anugerah Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan di masing-masing makhluk dan para penimba ilmu, dan ini merupakan bab daripada bab kebanggaan guru terhadap murid-muridnya, insyaallah. Kemudian cara menghilangkan kebanggaan yang tidak penting yang tidak dikarunia Allah kepada kita, kesombongan, merasa jumawa, kekuatan yang luar biasa, adalah senantiasa ya untuk meminta kepada Allah Ta'ala sifat ikhlas, sifat rendah hati ya, sifat memerlukan butuh ilmu dan seterusnya. Dan gak patut dia membanggakan sesuatu yang gak diciptakan oleh Allah Ta'ala, gak diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita kaum muslimin ketika sekarang merasa bangga terhadap ilmu yang dimiliki, padahal Allah tidak pernah menghadiahi ilmu tersebut. Kemudian cara menghilangkan iri hati ialah dengan menyadari bahwasanya hikmah Allah Ta'ala itu menghendaki untuk memberikan keutamaan tertentu kepada orang yang dikehendakinya. Artinya bisa jadi Allah memilih kita, bisa jadi Allah memilih orang sebelah kita, bisa jadi Allah memilih orang di depan kita, ada di belakang kita. Itu hak Allah ya. Yu'til hikmata may yasha' min ibadihi. Allah memberikan hikmah kepada para hamba-hambanya may yasha', siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah dia tidak menyanggah dan tidak membenci hikmah daripada yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Sebagai penutup, ya, kita perlu menegakkan beberapa hal yang sangat penting daripada poin-poin yang dijabarkan oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murid bin Hasan Husain An-Nawawi rahmatullahi fi'atan, tentang sebuah hal yang sangat penting, yaitu ketika kita hadir di majelis ilmu, kita hadir juga dengan hati kita dengan penuh kerendahan, siap untuk direndahkan dengan demi kebaikan agama kita. Kemudian tentu kita adalah orang yang butuh ilmu, orang yang senantiasa haus dengan ilmu, maka hendaknya sebagaimana orang yang butuh, dia akan terus memohon. Misal untuk antum butuh uang, antum datang kepada orang, maka apa yang antum lakukan? Karena itu menyangkut misalnya nyawa, ya, kehormatan, ya, dan seterusnya, maka antum akan memohon dengan baik. Begitupun orang yang butuh ilmu. Bagaimana mungkin orang yang butuh ilmu dia congkak di hadapan gurunya? Dia merasa tidak butuh terhadap ilmu tersebut, merasa bahwasanya ilmu guru itu apa lu gitu, dan seterusnya. Ini tentu bukan adab yang baik sekalian. Seorang yang siap hadir di majelis ilmu, maka dia siap untuk menerima transfer ilmu dan bukan orang yang mengkritik atau berlaku kurang ajar terhadap gurunya. Demikian ya sekalian dalam hati Allah Ta'ala. Semoga dapat kita terapkan sedikit demi sedikit, perlahan dan perlahan. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, pertolongannya. Hadzamaikum ajma'in. Alhaqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.